Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ja'ala zikrahu ruhan lil ibadati wal a'mal wa sirran lil maqamati wal ahwal wa tuma'ninatan lil qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud, sayyidil anam, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil yatama wal masakin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amma ba'du. Marak biasa sila baca suratul Fatihah. Jari kalimah syukur kulit disida Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik mangkin oleh malam sak penuh dengan keberkahan niki gitu. Oleh tahu sa insya Allah diberkahi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat rahman, malaikat mukarrabun datang serminan seksian entan tesa jalani salah satu kewajiban, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni nuntut ilmu nikah. Dining marak nikah sila baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan Allah, iya kan suratul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat berikut untuk berwasilah tifak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku keluarga jeri pengiring beliau dan selalu ikhlas menjalankan sunnah-sunnah beliau. Al-Fatihah. Ya. Pada saat berikut terniatan tifak selaku keluarga desa sakit atau kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit, tebing kesabaran, angkat derajat, ampuni selaku dosen. Tifak selaku keluarga desa sampun bebilinan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni selaku dosen. Kubur tefiak jari taman-taman surga, tukumpuran wike hamba Allah sak soleh-solehah, sak bertakwa. Tifak selaku gurun, para ulama, para kibarul awliya, mukminin wal mukminat, terkhusus untuk umat Islam di Palestina. Al-Fatihah. Jangan dalam nama dosa itu untuk sekeluarga, jangan dalam nama untuk almarhum almarhumah, dosa amal 10.000. Petahasa terakhir terniatan untuk diri kita. Mudah-mudahan tendek tama ujuk 4 hal halangi kita untuk beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sataturin tisi Syekh Imam Al-Ghazali nikah gitu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing hidayah, taufik dan inayah sehingga kita tetap menyembah di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput, dan Allah Subhanahu wa taala redain kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Iya kan Allah ya.
Suratul ladzina Adapun amal Waladhdallin. langan ini dalam bangun tertentu 10.000 rupiah. Untuk sekeluarga langan ini dalam bangun untuk almarhum dosa amal 10.000. Nape kata malam satu-satu yang jawab. 10.000 rupiah. Nggih, jadi emang lamun tek mengaji ojo kajian tole bale nika ja ina nggih dang. Emang luwih lalu ketinggalan lek niki nggih dang. Jadi dia tebau kejar dia menika. Lagu mungkin coba te kaji sopok kitab dengan Syekh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam nika. Kitab nika tefaran aran kitab Minhajul Abidin. Jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kitab nika arah pembahasan tentang 4 hal sehalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kaji kitab tasawuf Imam Al-Ghazali niki dan dengan tujuan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redoin ita adik tendek terjebak oleh 4 permasalahan halangi ita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikah adalah ad-dunya. Ad-dunya. Atau dunia. Kedua nikah adalah makhluk. Al-khalqu. Ketelun adalah as-syaitan. Keempat adalah an-nafsu. Jadi 4 hal inilah halang-halangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu sendekman tunjuk nikah sampunan te pahami nggih napi satparan aran ibadah. Nah, ini kita. Para napi kena ibadah. Ya. Hambe salue dia lu sikit basila. Napi kena ibadah. Ha? Keren? Ibadah ni ke pengabdian. Ibadah ni ke penghambaan. Ibadah ni ke adalah apa namanya? Penyembahan. Nah, niki ya makna ibadah betul. Saat pertama nikah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah niki mana ibadah. Maka dengan rajin beribadah ia teparan aran abid. Gitu. Dengan rajin beribadah ia teparan aran abid. Nah, niki makna ibadah. Pira keluwe ibadah nikah? 2. Sampai ya sadua dah. Wajib beke sunnah. Jadi ibadah nikah 2 arah, ibadah khos, gitu. Ibadah khos, arah ibadah am. Ibadah am.
Nah, niki harus terpahami niki. Jadi dia luwe jenis ibadah, ada dua, ada ibadah khas, ada ibadah am. Ibadah khas nika adalah ibadah sasampunan tertentuin tata cara pelaksanaan si syariat, si fikih. Ndek engkanggo terlebih, ndek engkanggo terkurangi. Nika ibadah khas. Lamun tersembahyang, wan tak tertentuin tata cara waktu. Dan dia sembahyang duha oleh maghrib. Ande ya nika ibadah khas. Atau saking isi luwe nabiaran harta benda. Waku jak berzakat fitrah seton. Ande nyian zakat fitrah tetap wan tak tertentuin jumlah, yakni sejumlah 2,5 kilo. Dem bau tem berzakat fitrah isi seton. Ah niki ibadah khas. Saya sagawe ibadah di luar ketentuan syariat, di luar ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam oleh fikih nikah, maka ia sah, salah, fatal tam beribadah. Nah, niki no. Nah, ibadah am, ibadah bersifat umum, nika adalah selapu aktivitas manusia, selapu hembusan napas manusia, gerak manusia, di situ diniatkan lantaran desida Allah Subhanahu wa taala. Ya niki. Jadi tinduk pun nika bernilai ibadah. Lamun tinduk nunas izin jog desida Allah. Menuka ya Allah dapat turus kebare. Udah izinin tang mangkin tindo ya Allah mudep izinin tang bareh turus tengah malam sembah deh. Menu de izinin tang laun turus malik adek tang sak mau tepat waktu gawe salat subuh. Menu tindo doang jadi ibadah. Sida nafiaran periri duwi tembelah oleh langan adik ensa endek bakat dengan tetajoh dengan sinain, bahkan nikah termasuk cabang iman. Dari keluar cabang iman nikah arah 73. Nah termasuk sabaru nikah pinggiran duwi, pinggiran tembelah, pinggiran peku oleh langan adik ensa endek mau bahaya dengan saya lewat, itu adalah ibadah. Sampai-sampai itu jawab bersin dengan pun itu ibadah. Niki. Nah, maka muncullah arah ibadah sak wajib atau mahdoh dan wairu mahdoh, sak wajib atau sak sunat, marak basem Pak Adam sak baru. Nah, niki. Lagu toh ternyata Allah Subhanahu wa taala ni kata endek ngeciptain jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndek keciptaan ni satfaran aran jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah. Lagu illa liya'budun niki berduen tafsiran sok lebih dalam gitu. Lamun Ibnu Abbas sak termaktub oleh kitab Syekh Imam Al-Qusairi, kitab Risalah Al-Qusairiyah Syekh Imam Al-Qusairi, ayat niki temaknai illa liya'budun nika temaknai illa liya'rifun. Ndek keciptaan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengenalku. Niki. Sehingga ndek mungkin dengan etau nyembah lemun ndek man kenal sak mun sembah. Ya niki. Ia ampo tenggit sak pokok lengan agama nika adalah awaludin, yakni ma'rifatullah.
sak pokok sak utama dengan agama ni ke adalah ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Paling endek kenal asma, aran-aran, kenal sifat. Menu ya wah nu julu-julu engkah. Ikan nggih. Nah, berarti lah memarak nikah tugas pokok manusia tercipta sida-sida Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal sehingga ia dapat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun ndek kenal Pak Tuan jadi menentun dan niki men tandek empoh. Tahun dek sebut dengan sandek dikenal ina. Nggih. Tahun dek empoh bapak tolek kopang dek dikenal munafik unin dek empoh. Maka ia ampun sak paling penting, sak paling utama oleh agama ni ke adalah mengenal desida Allah Subhanahu wa taala, hadik terketahuan entang tersembah. Muapa ensak tersembah. Menuk kan kendek-kendek lawan itu sembah aran Allahu Akbar. Nikah lagu insyaallah sampai ujung nikah det sandek sembah aran dengan desida Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Maka pun saking si penting sak tefaran aran ma'rifah kulit desida Allah Subhanahu wa taala oleh surat Muhammad ayat siwa olas. Dan niki sering tergati dengah. Lek nika Allah berbahasa fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui julu, ketahuan julu, baru ucap la ilaha illallah. Jadi fa'lam temaknai isi Imam Bukhari ni ke adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi kalimat fa'lam oleh surat Muhammad ayat siwa olas niki temaknai si Syekh Imam Bukhari ni ke adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Mengilmukan dulu, mengketahuan julu, memahami julu, sendek ngeman ucap, sendek ngeman gawe. Niki. Jadi adik terketahuan dulu, seisa menyembah, bekik seisa tersembah. Baru ini berlaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndek keciptaan sak tefaran aran jin bekik manusia nika lemun ndek untuk menyembah dengan dasar mengenal diriku. Meni ya basen ya entan tafsir isi Ibnu Abbas lagu niki ya tahu temang adalah oleh kitab Risalah Al-Qusairiyah Syekh Imam Al-Qusairi. Niki. Ia ampo sila tanggih tang. Nun terlahir ni kan dek terbarak tentang ibadah. Lagu sak terbarak tenika adalah ma'rifah kulit desida Allah Subhanahu wa taala. Akhir bijan debain denun lahir munda azanin. Munda kamatin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak adik ketahuan cuma Allah sak maha belik. Menu kira-kira. Jadi kita ajahin bija bain tenika adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sak ciptaan kamu wahai anak wahai bain. Sekik sak ciptaan kamu sainu Allah zat yang maha segala-galanya, zat yang maha besar. Yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nu nikah nggih. Yang pun penting. Jadi adik terketahuan berembek entan menyembah sak kena kulit desida Allah Subhanahu wa taala endek lain endek bukan adalah dengan cara ma'rifah. Nggih. Ma'rifah ojok asma Allah, ma'rifah ojok sifat Allah, ma'rifah ojok af'al Allah,
bahkan puncak tertinggi ma'rifah kulit ngojok zat desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki sak munte sembah pun harus temarifah ketahuan tentang ilmu sak ajah sak barak tecaren menyembah. Maka pentinglah ilmu usul beke ilmu fikih. Nah yang buat kena menu baru. Saya sak beribadah ndek ma'rifah dengan hukum yang menentukan cara beribadah, maka ibadah nikah tertolak. Seke doang dende gawe oleh syarat sah oleh rukun sembayang nikah, maka sembayang dende sah. Misal rukun kolbi ndek de gawe ndek de pasang niat, maka ndek gini. Sehingga Nabi, bahasa Nabi adalah innamal a'malu bin niat. Pegawaian nikah tergantung ojo niat. Lamun niat de beribadah gawe sembayang nikah adalah adik sak mau pahala, apa batal wahnu. Niat dek mbau campurin sisa lain-lain. Niat nikah cukup. Ojok desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan pahala, permasalahan surga, laun ia tertunas. Ojok desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ampun pejulu isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala oleh suratul Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau aku menyembah, kami menyembah. Nyembah dulu tersebut. Baru iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau lah hamba meminta pertolongan. Nah ini campur ke. Mbe niat, mbe kepentingan. Niat ini lepas dengan kepentingan. Niat beribadah adalah lillahi ta'ala. Bareh permasalahan. Tapi orang kemelik dia telaku ya jog desida Allah. Doa ya tahu perluaran doa. Lagu ini bareh kebeselawat 4.000 adik kesak sugih. Coba kan wah lain. Sementara oleh surat Al-Bayyinah ayat 9 Allah Subhanahu wa ta'ala nyata-nyata tegesin wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Ndek suruh kuma pada beribadah nyembah kecuali ilmu ndek tetu-tetu ikhlas. Nah nikah lagu bentan itu parang ikhlas niatan. Nabi orang sembayang duha adik sak telancaran rizki. Padahal di nara dalil sembayang duha nu itu lancarin rizki di nara. Nia uni baju-baju ke sembayang duha. Ada yang sak lancar rizki. Nah niki wani. Wah salah nih. Nah niki nggih. Jadi lamun tuah kenal sak teparan aran sak mun tesembah beke caren menyembah, maka insya Allah ibadah tenika sah, ibadah tenika wusul, ibadah tenika qabul tifa desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki jadi ibadah gitu. Saya ulang bahwa ibadah nikah ada dua. Pertama adalah arak teparan aran ibadah khas, yakni ibadah sawah tertentuin waktu tata cara nang tegawe nikah. Ndek engkanggo tepelebih, ndek engkanggo tepekurangin. Dohor ja gawe oleh nabi aranda siang bolong dan 4 rakaat. Asar ja dekada sore dan ditukar tambah. Dohor tegawe oleh asar, asar tegawe oleh maghrib. Maghrib tegawe oleh isya, isya tegawe oleh subuh. Menu kan nggih dende niki nggih. Nah sak kedua arak teparan aran ibadah am, yakni selapu pegawaian manusia asal itu diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Jadi sebetul ndenara hal sak sia-sia dengan pegawaian manusia nikah. Asal tetu-tetu dia benar-benar di lillahi ta'ala. Nah niki nggih. Nah mungkin pertama ojo pembahasan tentang 4 hal yang menghalangi ibadah kulit desida Allah Subhanahu wa ta'ala.
sak terbaik dengan kitab Minhajul Abidin Hujjatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali. Niki nggih. Sak pertama adalah ad-dunya. Gitu. Saking kita cinta terlalu berlebihan ujub dunia, maka ia sapiak ta jeri endik beribadah kulit ndesida Allah Subhanahu wa taala. Saking cinta ujub dunia, ia kurangin entan te beribadah ujub ndesida Allah Subhanahu wa taala. Saking cinta ujub dunia, ia abang tenyerpak-repak entan te beribadah kulit ndesida Allah Subhanahu wa taala. Ni kita. Jadi harus terkenal niki sak pertama sak menghalangi ibadah te kulit ndesida Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan dunia. Nah, sehingga sei sak tertunggangi isi dunia, maka lacur iruk. Ia sak menjadi penyebab dia akan mendapatkan siksa lemak oleh alam barzah, bahkan oleh akhirat. Karena kembali mun lupain asal dunia nika, saya sabengnya dunia nika mun lupain, yakni desida Allah Subhanahu wa taala. Sumber dunia samung kejer nika mun lupain. Dek cara gawe perintah desida Allah Subhanahu wa taala. Nika sak pertama. Sak kedua, mun lupain entan bahwa Allah sapia enia mampu begawean lek dunia nu. Allah sapia mampu tahu tuntut rizki. Mun lupain bahwa sak tahu tuntut rizki nu adalah milik desida Allah Subhanahu wa taala. Mun lupain bahwa ilmu saisi tahu kejer dunia ni ke adalah milik desida Allah Subhanahu wa taala. Menu seterus. Maka selesai sa ibadah terhalang isi permasalahan dunia, maka ialah sak celaka. Jadi wadene berdoa kena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dendek mai berdoa kena menu lah masih belepotan isi dunia. Okey, alhamdulillah tetap mau gawe ibadah teniki kewajiban tekulit desida Allah. No kan? Lagu kari 10 menit waktu nek datang. Waktu sembahyang sak berikut. Ia tahu tegawe sembahyang sak anun. Asar kari 10 menit nek datang maghrib, ia tahu tegawe. Dohor kari 10 menit nek datang waktu asar, ia tahu tegawe. Maka ini juga termasuk orang yang celaka. Kalah isi permasalahan dunia. Ya ampun, Syekh Ibnu Attailah As-Sakandari berbahasa nggih, saya sandek mele menghadap ojok desida Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia diberikan nikmat, maka ente seret sida-sida Allah dengan memberikan ujian yang bertubi-tubi. Niki. Jadi dunia tetap terkejar dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah yang saya kejar adalah rizki yang sudah pasti Allah berikan, dan selapu hal tentang kekejar ini adalah tetap sumber lengan desida Allah Subhanahu wa taala, maka langsung tancap gas kena bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demen mau rizki lengan pegawaian ni kan dek lupa anak yatim mana-mana 2000. Niki baru kena dunia. Justru pegawaian dunia ia jadi tambah amal ibadah. Lagu ni beres kedi-kedi yang dia mantulak pokok apa jaran sebenila lo. Menu. Ende emang ian tan terjatahin jelunuk sida-sida Allah, syukuri redha terima menu. Bareh kan dia terketahu. Ande luwe mau terjeluk nu
Justru bareh ia isinya tekau habis sim berobat. Mana? Mapa siapa sila. Wah termikir sampai tu. Tabeng terjelon ni empenok rizkin sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Mulagu berdemen ke malam bareh. Anak mencret tiang. Langsung mendadak terjauh ojo ke rumah sakit Kota Mataram. Mu kepeng sak mau ngone enu, ia jadi bih isi berat anak. Mendingan sekedi lagu itu emang kita cukup untuk membahagiakan senina anak. Ndek tebeng jalan keluar sak mengandung musibah isi disida Allah Subhanahu wa taala. Niki permasalahan dunia bahasa Imam Al-Ghazali. Ndek bahasa tiang niki fatuan kita. Bahasa Imam Al-Ghazali oleh kitab Minhajul Abidin. Jadi tiang cuma nyampein nafi aran ilmun ulama-ulama niki nggih lamun tiang jande arah ilmun. Nah, sak kedua sahalangin beribadah ojok desida Allah nika adalah makhluk. Nah niki. Niki bahaya niki makhluk niki. Nggih. Saking ita bergantung ojok makhluk tenika, maka ita sampai-sampai menjual harga diri. Saking isi itu bos keni, srek. Kita jual harga diri. Dah kan tira isi bos ngeraos. Nyakan ngeraos enu adalah ontak datang waktu sembahyang. Lagu ndek semen ndek enak kena. Maaf bos, etang lu sembayang juluk nan. Wah tak kalah. Desida Allah isi bos nika. Ya kembe takut lemun kecewaan bos sembareh. Ndek entebeng pegawai ya, ndek entebeng gaji, ndek entebeng itu. Maka ini sudah syirik khafi. Jadi makhluk niki adalah penghalang ita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan bos nika adalah Islam je Islam misalnya lagu dengwah ketau arah sembayang. Enggak usah ketau arah oleh otak nika adalah proyek. Proyek God lah. Proyek BTN lah. Proyek apa menu kan? Nah, niki bahaya nih. Nah, jadi atau endek enjak bos tuh. Senina anak semamen tebain tenika adalah bisa menghalangi ibadah tojok desida Allah Subhanahu wa taala. Lamun ndek man lebih dagangan dia ndek ulik gama. Ama anu nera syukur. Wah ini bahaya nih. Nah, anu kan mana ndek man lebih dagang. Garut mulai bare masa BS tok ulik ani kan. Akhir semamen kaya kan banting tulang, banting setir apa ndek ngule-ule sejelo-jelo isi emboya anu karena bareng den tepriapan si senina. Ngono kan atau tepriapan lagu dia nguni ngono kan bahaya nih. Nah ini juga penghalang. Nah, anak ngono kan saking si cinta untuk anak tadi kan akhir terhalanglah ibadah tekulik desida Allah Subhanahu wa taala. Ulang tahun tiup-tiup lilin. Tiup lilin ni kenu cara tetangga agama lain. Selamat ulang tahun nyanyi menu. Lilin nu simbol oleh gereja. Tiup-tiup lilin. Setel-setel dangdut. Nah ini kini saking si tinten ujuk anak. Padahal coba ande nara riskin sing rayain anak ulang tahun. Benar kan? Mau ya baik isi lalu bersedekah. Adik sa anak ini menjadi ahli sodakoh. Mana-mana ke 100 iu bisa enggak? Ane coba lamun sewa musik, sewa menu gambar-gambar anu lilin kue viraya nu nyembih nu. Jadi sia-sia doang. Wan tak didik anak dengan cara seendek-endek. Nah, niki. Jadi senina anak semama, senina doang ni semama pun adalah penghalang bagi senina untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ketelun adalah
setan. Nah niki wah nyata-nyata lah lamun setan ya kan. Memang ita setan nika fungsin adalah sesetin ita adik sande. Nabi aranda gawe kebaikan adik sande, gawe perintah desida Allah Subhanahu wa taala. Lalu sak tegawe adalah sak mun larang-larang si desida Allah. Niki fungsin setan. Nah bahaya. Jadi harus ketahuan setan. Dan setan nika menggoda itu tergantung makom. Tergantung makom rohani. Lamun makom terendah aja. Ya saunu are kembe sembahyang. Kan? Barehane kembe sembahyang. Lamun dengan sawah tetu-tetu baju sembahyang menu kan? Bare tu nyekeun sa sujud. Mesa paling kena antane sujud. Ya unin. Nyekeun sa sujud. Kemudian paling nyekeun sa wudu pun menu. Kemudian sa paling kena antane wudu. Sa lain-lain dia nyerang koles-koles nain, koles-koles iman. Wah itu hati-hati teparan aran setan wilhan. Nah, niki ya. Nah, sak keempat adalah nafsu. Niki. Jadi penghalang ibadah tojok desida Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Al-Ghazali sak keempat nika adalah hawa nafsun ita. Nggih ta? Saking isi ta kembe aran mele teparan dengan baju alim akhir pihak-pihak teke khusyuk tanda beribadah pakaian muntah kembiaran dah pihak-pihak berbintang soal serba putih menu kan ada yang teparan aran dia doang baik gawe paling sunnah menu kan di sini hawa nafsu pun bermain. Nah niki atau tingkatan lebih. Ya kan sembahyang Jumat, ya lalu sembahyang Jumat nih. Wah telat datang sembahyang Jumat. Akhir apa? Sembahyang sunat nyekeun esa khotbah wanta mulai sampai nek tutu khotbah masih sembahyang sunat. Yon dia sembahyang Jumat aran lemun endek dengah khotbah. Satparan aran sembahyang Jumat nih adalah arah khotbah. Lemun teu milih sembahyang ilmu bali baik. Nah niki nggih. Jadi itu pun ibadah, penghalang ibadah. Dia beribadah dengan hawa nafsu. Sunat mendahuluin ketimbang rukun pokok oleh solat Jumat. Apa rukun pokok sembahyang Jumat? Khotbah. Ini malah sembahyang sunat. Nah, bau-bau nanti bau sembahyang sunat lagu diperingan. Dendek sampai kita sampai ndek mau. Tapi aran dah dengah khotbah. Padahal kan wah jelas. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah fal imamu yahtub faqad laga ansitu wasma'u wa atiu la'allakum turhamun. Padahal tetap baik ingetan. Isi sa naberan. Hati si sa azan sa muazin kedua ni tetap baik ingetan. Lagu ni ke saking isi ta ita mele kejar nabi mungkin sembahyang sunat tenika. Nah, rukun salat Jumat malah ndek teh dengan hendak perhatian. Nah dikilah 4 hal sak jari penghalang ibadah ita kulit desida Allah Subhanahu wa taala. Sak pertama adalah ad-dunya. Sampai nikah cinta berlebihan lalu ojok dunia saking cinta ojok dunia no gawe neriba gawe nipu menu ka nganjak sembahyang. Aku tetap gawe riba, gawe nipu. Nah, ini kebenaran dan darah kenal. Gitu. Yang kedua adalah makhluk. Nah, niki bisa bos, bisa senina, bisa semama, bisa anak, bisa tetangga, bisa temui. Nah, ini kayak gini. Ini temui ini kayak ini saja kan? Penghalang kan. Terus setan, niki juga jelas kan? Terus hawa nafsun tenika. Nah, makin sampun taman dek bulan Rajab Fatuan. Nah, jadi makin ia oleh temulai latih rohanin adik tesak bau dengan enak tenang nyaman gawe ibadah puasa lema. Nggih, yang pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika mun abeng tak isi berdoa nun datang bulan Rajab nika dan insyaallah selapuan tak apa le doa niki nggih.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi gamak tiang niki oleh bulan Rajab bekek bulan Sa'ban. Mu de sampein tiang bekek bulan Ramadan. Adik tang sak mau baik gawe bulan puasa bulan Ramadan ni ke ya kita berdoa mulai makin. Sembarin kita terus tingkatin ibadah terkulit di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga lama oleh bulan puasa wah tak tetu-tetu enak, nyaman, tenang beribadah. Dendek ngolek makin ngolek siapan pikiran Nabi isi jari sengun Nabi arana jari sengun puasa bulan Ramadan. Ia mempikiran seharusnya pikiran adalah berembik entan tadi tesak sempurna luwe entan te beribadah kulit di sisi Allah Subhanahu wa taala mulai oleh bulan Rajab terus Sya'ban jadi nun tama bulan Ramadan qalbun tenika ruh tenika tetu-tetu wah siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sateparan aran puasa oleh bulan suci Ramadan. Nah nggih musa terakhir niki sila temuhasabah dirin te isi pengajahan Imam Al-Ghazali niki ara ende entan tetu terhalang ibadah kulit di sisi Allah isi permasalahan dunia lamun ara nyerek bertaubat kulit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus ara ende makhluk sapiak ta nabi ara halangi te beribadah kulit di sisi Allah apakah sedina semama anak te sahabat tetangga atau bermesila tetu koreksi diri. Nah terus setan wah tende tetu ita nabi aram berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ojo godaan setan niki. Nah terus sak paling utama niki adalah sila wah ndek hawa nafsun teniki ara ndek entan hawa nafsun teniki pihak terjadi penghalang beribadah kulit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamun ara seempat niki mumpung niki sampun tama bulan Rajab sila temuhasabah diri lalu tenunas ampunan kulit di sisi Allah Subhanahu wa taala lalu tenunas keredaan Allah Subhanahu wa taala adik bimbing terbaik sa mau gawe ibadah sa tetu beke tingkatin jumlah kualitas ibadah temika sehingga nun nyampe bulan suci Ramadan Allah pun reda ojok ita sehingga ita tuntas tetu bau gawe puasa bulan Ramadan itu sesuai dengan ketentuan syariat dan kemilik sida Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Nggih. Jadi nunas maaf nggih tang. Jadi samuntang sampein niki ndek nafiaran ndek nganu tiang niki adalah samuntang sampein adalah ilmun si hujjatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali aran kitab nika adalah Minhajul Abidin jalan atau pijakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndek ngunin tiang ya iki lagu ya bahasa Imam Al-Ghazali nggih silakan.